Hai Sherlock, aku punya tugas untukmu. Kamu siap mengasah kemampuan analisismu? Bagus, ayo mulai. Iya. Suatu hari, Lily, agen real estate, memperlihatkan apartemen mewah kepada keluarga kaya. Keluarga itu suka semua tentang apartemen itu, kecuali satu hal. Ada jendela besar dari lantai ke langit-langit, dan mereka khawatir seseorang nggak sengaja memecahkan kaca dan jatuh keluar. Lily sangat ingin menjual apartemen mahal itu. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk membuktikan kaca itu nggak bisa pecah. Dia berlari ke jendela dan menabraknya dengan kencang. Kaca itu beneran nggak pecah, tapi Lily jatuh keluar jendela dan dilarikan ke rumah sakit. Kok bisa? Kacanya nggak pecah, cuma lepas dari bingkainya. Suatu hari, detektif Morris berjalan-jalan di taman. Saat sedang menikmati kegiatannya, dia dapat telepon dari asistennya. Rupanya ada tumpukan besar plastik di pinggiran kota yang menghilang semalam. Detektif itu bergegas ke sana dan kamu tahu, informasi itu memang benar. Tapi hal paling anehnya, gak ada jejak ban atau tanda lainnya di sekitar tempat itu. Lalu bagaimana pencurinya mengangkut begitu banyak plastik tanpa menggunakan kendaraan? Tiba-tiba, detektif Morris melihat jejak kaki yang aneh. Bisakah kamu membantu pria itu mencari tahu siapa pemiliknya? Itu jelas bukan jejak kaki manusia. Apa mungkin itu jejak kaki binatang atau makhluk lain? Kasus ini semakin aneh saja. Detektif Morris berkeliling kota selama berjam-jam untuk mencari petunjuk. Gak lama kemudian asistennya memberitahu tentang hilangnya tumpukan plastik lain. Di TKP, sang detektif menemukan jejak kaki yang sama. Ahli yang dia minta untuk memeriksa foto dan sampel mengatakan jejak kaki itu nggak cocok dengan satupun jejak kaki dalam database-nya. Dia bahkan mengatakan jejak itu mungkin berasal dari alien. Tapi untuk apa alien butuh plastik kita? Morris memutuskan untuk mencegah kejahatan berikutnya. Dia pergi ke pinggiran kota lagi dan melihat dua tumpukan sampah. Perhatikan dengan seksama, mana yang mungkin ingin dicuri oleh alien? Mereka pasti memilih tumpukan di sebelah kiri. Terlalu banyak barang berbahan besi di tumpukan sebelah kanan, sedangkan alien mengincar plastik. Jadi jawabannya tumpukan di sebelah kiri. Detektif Morris memutuskan untuk menangkap basah para alien. Sekitar 1 jam kemudian, pria itu melihat pesawat luar angkasa mendarat gak jauh dari tumpukan sampah. Satu alien keluar dari pesawat dan memindahkan tumpukan sampah berisi plastik ke dalam pesawat. Detektif Morris terkejut, tapi gak ada waktu untuk panik. Sebuah pintu kecil terbuka di sisi pesawat luar angkasa itu. Dia pun menyelinap masuk. Dia baru melihat-lihat sebentar saat sirene mulai berbunyi. Gawat, apa pesawatnya akan lepas landas? Pria itu bergegas kembali ke pintu, tapi pintunya sudah terkunci. Untungnya, Morris melihat persamaan matematika di pintu. Tampaknya seperti dibuat dari batang korek api. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Tapi jawabannya salah. Setelah beberapa kali mencoba, sang detektif mengerti dia hanya bisa menggerakkan 1 batang korek api untuk membuat persamaan itu menjadi benar. Bagaimana caranya? Detektif Morris memindahkan batang korek api ini agar menjadi 9 dikurangi 7 sama dengan 2. Pintu terbuka dan pria itu lari menyelamatkan diri. Tapi pertanyaan utamanya masih belum terjawab. Kenapa alien membutuhkan plastik kita? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar ya. Lihat nama-nama hewan dalam bahasa Inggris ini. Cat, camel, cheetah, chicken, crocodile, dan pig. Hewan mana yang nggak masuk kelompok ini? Jawabannya, babi. Itu satu-satunya hewan yang bahasa Inggrisnya nggak dimulai dengan huruf C. Apa jawabanmu benar? Kerja bagus! Perhatikan 6 gelas ini. 3 gelas pertama terisi air, sedangkan 3 gelas lainnya kosong. Bagaimana cara mengatur gelas agar urutannya selang-seling penuh kosong penuh, kalau hanya boleh memindahkan 1 gelas?
Ambil gelas kedua dan tuangkan airnya ke dalam gelas kelima. Jadi deh. Kali ini ada 7 tamu di pesta ulang tahunmu, dan tugasmu adalah mencari cara untuk membagi kue ulang tahun berbentuk bundar menjadi 8 bagian yang sama besar dengan hanya membuat 3 potongan. Pertama, potong kuemu secara vertikal di bagian tengah agar terbagi menjadi 2 bagian yang sama. Ulangi proses yang sama, tapi kali ini buatlah potongan horizontal. Sekarang kamu punya 4 irisan, dan potongan terakhir membagi 2 bagian atas dan bawah. Tara, kamu dapat 8 irisan yang sama besar. Lihat garis-garis di bawah dan cobalah untuk mencari tahu mana yang merupakan kelanjutan dari garis di atas. Garis di sebelah kiri, lihat. Kamu diculik seorang ilmuwan gila yang akan menguji krim pelindung barunya padamu. Setelah memakaikan krim ini padamu, yang sama sekali nggak kamu suka, dia menawarimu untuk memilih dicelupkan ke 1 dari 3 wadah ini. Salah satu wadah berisi limbah radioaktif, wadah kedua berisi asam yang bisa menghancurkan logam, dan wadah ketiga berisi lava dari gunung berapi terbesar di dunia yang meletus setahun lalu. Wadah mana yang harus kamu pilih? Pilihlah wadah berisi lava. Kalau gunung berapinya meletus setahun yang lalu, lavanya pasti sudah mengeras. Lihatlah para tahanan ini. Bisakah kamu tahu siapa yang datang dari masa depan? Pria di tengah, gak seperti 2 pria lainnya yang berpakaian seperti orang-orang di masa lalu. Dia mengenakan pakaian modern dan sepatu kets keren. Sebuah virus mengerikan lolos dari laboratorium, dan sekarang semua hewan dan tumbuhan di bumi bermutasi dengan sangat cepat. Kamu sedang berusaha mencari solusinya, tapi malah terjebak di laboratorium tempat semuanya bermula. Ada 3 pintu yang bisa kamu lewati untuk melarikan diri. Tapi, di balik pintu pertama ada banyak kaktus pemakan daging yang agresif. Pintu kedua menyembunyikan ratusan lebah berbisa. Dan pintu ketiga mencegah serangan monster mirip naga yang menyemburkan api. Pintu manakah yang bisa membawamu menuju kebebasan? Kamu bisa keluar dari sana hidup-hidup kalau memilih pintu pertama. Meskipun kaktusnya pemakan daging, mereka tetaplah tanaman dan gak bisa bergerak. Jadi, kamu bisa dengan mudah menghindar. Kamu terjebak di ruangan yang terus terisi air dari keran di dinding. Gak ada jendela di ruangan itu dan pintunya terkunci. Ada kain pel dan ember besar. Apa yang bisa kamu lakukan untuk bertahan hidup? Ya, gak ada pilihan untuk yang satu ini. Jadi pikirkan sendiri cara keluar dari situasi ini. Peluangmu untuk selamat jauh lebih besar dari yang kamu kira. Tutup saja kerannya. Nathan pergi mengunjungi temannya, Zachary, yang bekerja di museum. Lihat yang kudapat, manuskrip berharga yang ditulis lebih dari 1000 tahun lalu. Zachary meneliti naskah itu dan menyadari temannya sudah ditipu. Apa menurutmu ada yang aneh dari tulisan ini? Raja Alfred kelima memerintah negara ini dari tahun 1290 sampai 1320 sebelum Masehi. Kalau bicara soal tanggal sebelum Masehi, penyebutannya harus dibalik. Teks aslinya pasti berbunyi, Raja Alfred kelima memerintah negara ini dari tahun 1320 hingga 1290 sebelum Masehi. Seorang penjahat menangkapmu dan dia membiarkanmu memilih kurungan sendiri. Kamu bisa keluar dari kurungan hanya melalui penutup di atasnya. Tapi di atas kurungan pertama ada sarang ular berbisa. Ada air mendidih di atas kurungan kedua. Dan di atas kurungan ketiga ada singa yang kelaparan. Kurungan mana yang harus kamu pilih untuk bisa melarikan diri ketika penjahat itu tertidur?
Pilihlah kurungan kedua karena pada akhirnya air akan menguap dan kamu bisa keluar dari kurungan tanpa masalah. Kamu terkunci di sebuah ruangan kecil tanpa jendela dan hanya ada satu pintu. Untuk keluar dari sana, kamu harus memecahkan teka-teki ini. 1, 2, 3 sama dengan 5. 3, 2, 1 sama dengan 9. 2, 1, 1 sama dengan 4. 1, 1, 2 sama dengan 3. 1, 3, 2 sama dengan berapa? Seberapa cepat kamu bisa keluar dari ruangan yang terkunci itu? Jawabannya terletak pada penjumlahan digit kedua dan ketiga, lalu hasilnya dikalikan dengan digit pertama. Coba kita ambil persamaan pertama. 1, 2, 3 sama dengan 5. 2 ditambah 3 sama dengan 5. 1 dikali 5 sama dengan 5. Ayo kita pastikan. 3, 2, 1 sama dengan 9. 2 ditambah 1 sama dengan 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Kalau begitu jawabannya adalah 5. Rinciannya 3 ditambah 2 sama dengan 5. 1 dikali 5 sama dengan 5. Sekarang kita lihat apakah kamu bisa berpikir di luar kebiasaan. Beberapa teka-teki ini bisa mengujinya. Coba pecahkan yang satu ini. Genadu, batu. Ini berarti udang di balik batu. Bagaimana dengan yang satu ini? Pin-ang. Itu pinang dibelah dua. Perhatikan susunan huruf-hurufnya. T, A, N, G, A, N. Kamu bisa memecahkannya? Ini berarti turun tangan. Kata atau frasa apa yang bisa kamu lihat di sini? Mata, 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 mata. Itu berarti 4 mata. Berkonsentrasilah, aku yakin kamu bisa memecahkan teka-teki ini. 1 dayung, 2 pulau, 1 dayung, 3 pulau. Ini peribahasa, sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Coba pecahkan yang satu ini. Tempur katakung. Ini katak dalam tempurung. Hebat! Pak Carter, pria kaya yang mengoleksi barang antik, meminta detektif Morris mengunjunginya. Ketika detektif tiba, sang kolektor berkata, "Aku baru saja mendapat patung berharga, tapi aku harus pergi untuk urusan bisnis selama seminggu. Dan aku takut ada yang membobol rumahku. Patung itu sudah diasuransikan, tapi tetap saja." Detektif Morris punya beberapa tugas mendesak yang harus diselesaikan, tapi dia janji akan kembali di malam hari untuk mencari solusinya. Tapi saat dia tiba beberapa jam kemudian, Pak Carter sedang panik. "Aku mengantar adikku ke dokter, naik mobil dan hanya pergi sekitar 1 jam. Tapi saat kembali, patung itu sudah nggak ada." Detektif Morris nggak percaya. Kenapa? Saat meninggalkan rumah itu di siang hari, detektif melihat sebuah apel tergeletak di depan pintu gerbang sebelah kiri. Dan sekarang masih ada. Tapi agar mobil bisa lewat, kedua sisi gerbang harus dibuka. Ini berarti Pak Carter berbohong soal pergi naik mobil. Beberapa emas batangan dicuri dari sebuah bank. Polisi mencurigai beberapa orang. Tapi ketika tiba di rumah tersangka utama, mereka sadar lupa membawa surat perintahnya. Pria itu nggak mengizinkan mereka menggeledah rumahnya. Kembalilah dengan membawa surat perintahnya, baru kita bicarakan. 1 jam kemudian, polisi kembali dengan membawa dokumen yang dibutuhkan. Mereka menggeledah rumah dan kebun secara menyeluruh, tapi nggak menemukan emas tersebut.
Tiba-tiba salah satu petugas berseru, "Aku tahu di mana dia menyembunyikan emasnya." Apa kamu juga tahu? Emasnya ada di dalam kolam renang. Ketika polisi pertama datang, level airnya jauh lebih rendah. Sebuah lukisan yang sangat terkenal hilang dari museum. Polisi berhasil menemukannya, tapi ada masalah. Mereka menemukan bukan hanya satu, tapi 3 lukisan. Hanya satu yang asli, sedangkan yang lainnya tiruan. Bisakah kamu membantu polisi mencari tahu lukisan mana yang asli? Lukisan dengan bingkai berwarna coklat. Lihatlah, semua bingkai di museum ini memiliki gaya yang sama. Kamu diterima di sekolah sihir terbaik. Salah satu kelas yang harus kamu ikuti adalah tentang berubah menjadi binatang. Ada 3 profesor yang mengajar kelas ini. Masing-masing memiliki spesialisasi dalam mengubah diri menjadi hewan tertentu. Perhatikan para profesormu dan cobalah untuk mencari tahu masing-masing berubah menjadi hewan apa. Apa kamu memperhatikan profesor pertama punya lidah bercabang? Dia pasti berubah menjadi ular. Profesor kedua memiliki ekor singa. Itu pasti wujud hewannya. Dan profesor ketiga memiliki cakar beruang. Dia pasti berubah menjadi beruang grizzly.